Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan akuntansi murabahah dalam mata kuliah akuntansi Islam dengan dosen pengampu Ibu Diarini. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Wicaksono dan rekan saya. Risman Ristana Saputra. Selanjutnya kita langsung membahas saja apa itu akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dengan kata lain, murabahah merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Setelahnya, penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Baik, selanjutnya ada dasar syariah akuntansi murabahah. Yang pertama itu ada Al-Quran yang dimana hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Quran surat keempat ayat 29. Yang kedua itu ada Al-Hadis, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, ada tiga hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, terus juga ada mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Lalu ada dua jenis murabahah. Yang pertama, ada murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purchase order. Dalam murabahah jenis ini, penjualan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Lalu ada murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian walaupun tidak ada pesanan dari pihak pembeli. Lalu transaksi merubah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Itu menurut PSAK 102 paragraf ke-8. Lalu pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Yang pertama yaitu tunai. Pembeli melakukan pembayaran secara tunai saat aset murabahah diserahkan. Lalu ada tangguh, di mana pembayaran tidak dilakukan saat aset murabahah diserahkan, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Di sini akan muncul piutang murabahah. Selanjutnya ada, jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force major. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli yang pertama itu melakukan pelunasan pembelian tepat waktu atau melakukan pelunasan pembelian lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi oleh pembeli. Yang pertama, melakukan pembayaran cicilan tepat waktu. Yang kedua, mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Yang ketiga, meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima penjual. Lalu murabahah atau al-bai'i saman ajil, lebih dikenal sebagai murabahah saja. Murabahah yang berasal dari kata ribu atau keuntungan adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah
sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Dalam produk ini, terjadi jual beli antara pembeli atau nasabah dan penjual atau bank. Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah atau nasabah yang menentukan spesifikasinya dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi, dari produk ini, bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Pada proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual beli, sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Yang A, bank dapat meminta nasabah menyediakan angsuran atas piutang murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank. Yang kedua, bank dapat meminta kepada nasabah sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. Lalu, urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi, apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank, maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan takzir, yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial atau Qadrul Hasan. Akuntansi untuk penjual. Pengukuran saat perolehan diakui sebagai persediaan. Yang pertama, jika aset murabahah bersifat mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan, dan B, jika terjadi penurunan nilai sebelum diserahkan ke nasabah, maka diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset murabahah. Yang kedua, jika aset murabahah bersifat tanpa pesanan atau tidak mengikat, A, dinilai sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Dan B, jika nilai realisasi neto lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Di sini ada contoh akuntansi untuk penjual. Contoh, pada 1 Februari 2016, PT Red Bank Syariah membeli sebuah mobil senilai 300 juta. Karena adanya perjanjian akad murabahah berdasarkan pesanan salah satu nasabahnya, pembayaran ke bank akan dilakukan dengan cicilan sesuai akad di jurnal, yaitu persediaan dalam bank. Persediaannya sejumlah 300 juta dan di banknya sejumlah 300 juta. Lalu pada 7 Februari 2016 terjadi penurunan nilai atas mobil tersebut karena adanya penurunan harga atas mobil yang sejenis sebesar 20 juta. Sebelum diserahkan kepada pembeli pada 14 Februari 2016, di dalam jurnal yaitu adalah beban penurunan nilai persediaan pada persediaan. Beban penurunan nilai persediaan sejumlah 20 juta dan persediaan sejumlah 20 juta.
Lalu ada diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai yang pertama, pengurangan biaya perolehan aset murabahah jika terjadi sebelum akad. Yang kedua, liabilitas pada pembeli jika terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Yang ketiga, tambahan keuntungan murabahah jika terjadi setelah akad dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual. Atau yang keempat, pendapatan operasional lain jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad. Lalu ada liabilitas kepada pembeli akan tereliminasi jika yang pertama, dilakukan pembayaran kepada pembeli sejumlah potongan dikurangi biaya pengembalian. Yang kedua, dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Lalu ada keuntungan murabahah diakui. Yang pertama, pada saat jadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Atau dua, selama periode akad dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun, berikutnya beberapa metode. Yang A, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Yang B, keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Yang C, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Lalu ada ketentuan-ketentuan dalam akuntansi murabahah. Yang pertama, ketentuan syariah transaksi murabahah. Yang kedua, rukun transaksi murabahah. Nah, di sini ada transaktor atau pihak yang bertransaksi, terdiri dari pembeli atau nasabah dan penjual atau bank. Transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak terpaksa, dan lain-lain. Yang kedua itu ada objek murabahah, yaitu meliputi barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut tidak boleh barang yang diharamkan oleh syariah Islam. Objek jual beli barang harus memiliki yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan keadaan tertentu di masa depan. Yang kelima, barang tersebut harus diakui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada goror atau ketidakpastian. Yang keenam, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. Yang ketujuh, harga barang tersebut jelas. Yang kedelapan, barang yang diakatkan ada di tangan penjual. Lalu ada ketentuan-ketentuan dalam akuntansi murabahah yang selanjutnya yaitu yang C, ijab dan qabul. Akad ini bersifat mengikat dan mencantumkan berbagai hal, yaitu yang pertama, nama nota notaris serta informasi tentang waktu dan tempatnya, tanda tangan. Yang kedua, identitas pihak pertama atau bank syariah biasanya di kepala cabang. Yang ketiga, identitas pihak kedua. Dalam hal ini, nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi suami atau istri yang bersangkutan sebagai ahli waris. Yang keempat, bentuk akad beserta penjelasan akad. Lalu yang D, ada pengawasan syariah transaksi murabahah. Memastikan barang transaksi tidak diharamkan syariah. Yang kedua, memastikan harga jual senilai harga beli plus margin. Yang ketiga, meneliti akad wakalah dan pembiayaan berdasarkan prinsip
murabahah. Lalu ada standar akuntansi murabahah dalam PSAK nomor 102. PSAK surat nomor 102 paragraf 5 sampai 17 mengatakan karakteristik transaksi murabahah diantaranya yang pertama, murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Yang ketiga, pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Yang keempat, akad murabahah memperkenalkan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayarannya yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Yang kelima, harga yang disepakati dalam murabahah ada harga jual sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Yang keenam, diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Terus diskon diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Lalu ada komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Lalu ada selanjutnya diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati dan diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan anggunan atas piutang murabahah antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual. Lalu penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jika membeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu atau mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Lalu ada perlakuan akuntansi murabahah. Sedangkan perlakuan akuntansi murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran urbun atau uang muka. A. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima. Yang B. Jika transaksi murabahah dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang atau bagian angsuran pembelian. Yang C. Jika transaksi tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank. Yang D. Pengakuan piutang. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati. Lalu ada pelakuan akuntansi murabahah yang kedua, yaitu pengakuan keuntungan murabahah diakui yang A pada periode terjadi apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama. Yang B, selain periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. Yang C, pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode. Ada yang pertama itu pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Yang kedua, setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu meminta pelunasan murabahah dari nasabah. Kemudian, bank membayar pengakuan potongan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah. Yang D, pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima. Yang E, pada akhir periode, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang F, pada akhir periode,
Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Baik, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, Jika sekian dari presentasi kelompok kami tentang akuntansi murabahah. Jika kalian ingin bertanya, silahkan komen di kolom YouTube yang sudah disediakan. Oke, sekian dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.